Kan harusnya kokoh juga kan. Ya, saya nggak mau menyebut organisasinya. Ya, kan harusnya kokoh juga. Kok nganterin saya ke gereja, jemput, lama-lama ikut, ya. Dan tolong teman-teman yang Muslim diwaspadai kebaktian, kebangunan rohani, penyembuhan ilahi. Jadi yang pacar saya yang kemudian jadi suami saya, ya, itu masuk Islamnya sebagaimana Masih, ya, bapak saya yang saya sebut Masih tadi, masuk Islamnya karena kebangunan rohani, penyembuhan ilahi. Jadi Jadi, ya, pacar saya yang di Jogja tadi, yang ketua pengajian, ya, Mr. X tadi, saya enggak sebut namanya, enggak etis ya. Mr. X tadi, dia kan tadinya kecelakaan, tangannya sakit, gitu, nggak sembuh-sembuh, sudah dipen, sudah apa, nggak sembuh-sembuh, tangannya sakit. Terus, ketika itu saya di GKJ Sawo Kembar ya, di GKJ di Klitren itu, kemudian di GKI Ngupasan itu ada kebaktian kebangunan rohani di Jogja itu. Nah saya ajak dia ke sana, ya. Itu pengobatan massal gitu ya? Kebaktian di aula, lapangan? Di gereja gitu, kebaktian ya. Nah, kalau kita mungkin tablik akbar gitu ya, ada penyembuhan rohani. Jadi yang kan kalau pendeta kan gini, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan kan gitu kalau kebangunan rohani. Kemudian yang merasa sakit silahkan dipegang tempat yang sakit, saya akan doakan. Nah itu loh pinternya setan. Kalau kita baca Quran surat Al-Hijr ayat 39, ketika iblis diputuskan oleh Allah sesat, apa komitmen iblis? Menyesatkan. Aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Ya, disitulah pinternya iblis itu. Kok yo sembuh itu loh. Sembuh. Nah, karena sembuh, kemudian dia ikut masuk. Kemudian dia bilang, aku yakin kok gitu. Dengan Kristen. Akhirnya murtad dia. 85 kami menikah. Saya menikah dengan ketua pengajian yang saya murtadkan. Dan saya yang sampai sekarang itu gini ya, kok tidak ada amarah dari orang tuanya misalnya terhadap saya, anaknya saya murtadkan. Keluarga besarnya nggak ada yang marah sama saya. Welcome aja. Mungkin dengan alasan toleransi kali Bun. Nah itu dia, toleransi yang salah, toleransi yang kebablasan tadi loh. Mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga. Tadi sudah saya bilang toh, di kitab-kitab yang lain itu nggak ada. Sementara di Islam itu secara tersirat, tersurat Allah ya berfirman kan, inna dina indallahil Islam. Waraditu lakumul islamadina, dan telah kuridoi Islam jadi agamamu. Ini pernyataannya Allah loh. Allah. Ya. Agama Islam yang diridhoi. Iya. Kata Islamnya ada loh. Ada. Kalau di Alkitab ada kata Kristen, ya, itu yang menyebut manusia. Di Kisah Para Rasul itu, di Antiokhia lah untuk pertama kali Kristen itu disebut, itu Yesusnya sudah nggak ada, bukan Yesus yang nyebut. Ya, Yesusnya menurut orang Kristen sudah naik ke surga. Murid-murid Yesus dulu kumpul, orang ngelihat, oh itu muridnya Kristus, disebut Kristen. Ya.
Tapi di Islam secara eksplisit Allah itu ya menyebutkan bahwa agama milik Allah, indallah, milik Allah itu Islam. Ini ya, walaupun mungkin ada yang mengartikan lain itu ya. Nah di situ jadi tadi saya yang sampai sekarang itu kok nggak ada keluarga besar dia itu yang marah sama saya, nggak ada. Ya sudah jalan begitu saja. Nikah ketika kami nikah di gereja ya keluarga besar ya datang, nggak ada yang protes. Dari sini Bun, membentengi dari pemurtadan itu penting ya. Penting sekali. Bahkan laki-laki pun bisa ditarik. Oh. Dengan pernikahan, apalagi perempuan ya. Apalagi perempuan. Iya. Gitu. Nah, kami menikah tahun 85, tahun 87 saya punya anak. Tahun 92 saya cerai. Kenapa saya cerai? Nah, salah satunya penyebabnya adalah ya Allah itu kalau nyeting saya heran ya settingan Allah. Kalau saya punya rumah, waktu itu masih ngontrak ya. Kok ngontrak rumah tuh mesti dekat masjid. Gak jauh dari masjid. Ya. Jarak 100 meter, jarak 200 meter dari masjid. Masih kedengaran lah azan. Kedengeran. Nah, dia galau. Ya, galau denger azan itu. Nah, keinginan untuk kembali itu kan mungkin timbul ya. Nah, karena timbul tapi nggak berani ngomong, akhirnya kan ada masalah terus dalam rumah tangga kami. Sampai akhirnya memutuskan dia kembali ke Islam dan kami bercerai. Saya dan anak tetap Kristen. Ini loh yang perlu diperhatikan. Anak bunda satu ini. Iya, yang perlu diperhatikan apa? Ketika pernikahan beda agama, ini kan si anak tidak akan dididik Islam, anak dididik Kristen. Berarti kan menambah jumlah mereka. Ini yang harus diperhatikan. Gitu loh. Kok sebagai bapak nggak ngambil perwalian? Nah, harusnya gitu kan sebagai suami dia ngambil kan, ini anak saya dididik Islam, apalagi ketika itu anak masih kecil. Iya. Ya kan? Kenapa? Harusnya kan dia berjuang. Ini harusnya berjuang. Bagaimana supaya anak saya ikut saya jadi Islam? Kenapa membiarkan begitu saja? Justru yang dia perjuangkan materi, bukan anak. Benar-benar. Ini yang mau saya sampaikan. Ketika pernikahan beda agama terjadi perceraian, perjuangkan anak, jangan perjuangkan harta. Ingat, ya, janji Allah. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Harta nanti Allah berikan, tapi anak ini loh, ambil. Karena anak ini nanti akan jadi pejuang Islam. Nah kalau diambil mereka, jangan sampai menyesal seperti saya. Sampai sekarang anak saya belum dapat hidayah. Satu itu ya Bu. Iya. Ini cerai. Nah setelah bercerai, kesempatan saya untuk mencari kebenaran Islam. Mencari kebenaran. Agama apa sih? Ya, agama apa sih yang diperintahkan Tuhan untuk dianut, itu agama apa? Ya, semakin saya di Kristen kan kegalauan tuh semakin banyak, semakin menggali Alkitab kan kegalauan tuh semakin banyak. Ya, cerita Nabi Lut. Kalau di Kristen, kan ketika peristiwa kaumnya Nabi Lut diazab sama Allah, ya kok di Kristen. Kaumnya Nabi Lut. Tadinya kan Lut, istri dan 2 anak perempuannya. Kemudian di perjalanan istrinya Nabi Lut kan noleh ke belakang. Akhirnya jadi gunung garam. Tinggal Nabi Lut dan 2 anak perempuannya. Sekarang kalau di logika, tinggal Nabi Lut dengan 2 anak perempuannya ini bagaimana? Kok bisa jadi manusia segini banyaknya? Mungkin enggak? Kan akan punah toh.
Beda kan dengan di Islam? Beda. Nabi Lut dan kaum yang masih taat kepada Allah. Tapi kok di sini Nabi Lut dan 2 anak perempuannya. Cerita di dalam Alkitab, Nabi Lut ini diperkosa sama anak perempuannya loh. Anak perempuan yang pertama bilang sama adiknya, kita kasih bapak anggur supaya bapak itu mabuk. Setelah itu aku akan tidur dengan bapak. Dan anak pertamanya tidur dengan bapaknya sampai dia hamil. Begitu juga anak perempuan yang kedua. Berarti kita ini keturunan pezina berarti. Nggak dilogikan, nggak masuk logika saya. Benar nggak? Iya. Berarti kita, kalau kita kan dari nabi gitu kan? Iya enggak? Sampai kepada Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Adam terus nabi terus ya kan? Kalau Nabi Lot sudah begini kan berarti kita keturunan pezina. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Itu cerita sana. Cerita sana gitu loh. Marahin deg-degan. Deg-degan saya. Cerita sana. Loh ini yang saya loh. Berarti saya ini keturunan pezina dong. Ya. Cerita Nabi Lot ini saja sudah membuat loh. Berarti kan keturunan pezina nih. Masa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, tapi keturunan pezina. Itu saya cari kebenaran, mencari dan mencari. Sampai akhirnya saya lelah. Saya tidak pernah ke gereja. Kristen enggak, Katolik enggak. Dulu waktu punya pacar, saya sempat punya pacar Hindu juga, ya. Dan pacar Hindu saya waktu itu sudah berencana menarik saya masuk Hindu, ya. Qadar Allah sebelum terlaksana dia meninggal, gitu ya. Jadi sempat juga sama dia dimasuki tentang ajaran Hindu begitu. Makin bingung. Iya, semakin bingung. Kalau di Islam sama Kristen itu cerita tentang penciptaan manusia dari Nabi Adam itu masih nyambung. Masih adalah. Tapi kalau di Hindu nggak nyambung. Hindu nggak ada nabi, ya dewa-dewa. Kristen sudah nggak pernah ke gereja, Katolik juga enggak, Hindu juga enggak. Islam kami itu, saya kelas 6 SD ya, sudah biasa mendengarkan khotbah. Nya Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya. Saya kelas 6 SD itu tahun 74 ya. Tahun 74. Itu kan di Lombok itu belum ada TV. Iya. Adanya radio. Radio amatir enggak ada, radio swasta adanya RRI. Nah, kalau maghrib kan yang disetel tentang yang disetel itu ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita tuh udah biasa mendengar bukan untuk menerima kebenaran, untuk cari bahan untuk ngolok orang Islam. Ya. Jadi saya ini gini, Kristen sudah malas ke gereja karena bingung kan. Apalagi ketika berdoa itu saya sudah wis bingung gitu loh. Natal juga. Ya. Itu di Jogja, Bun? Di Solo. Di Solo. Iya. Jadi saya tahun 81 kuliah di Jogja. Terus menikah. Terus 85 menikah, 85 saya lulus, 86 saya dapat SK di Solo. Saya ngajar di Solo gitu. Nah, bingung saya gitu. Terakhir saya ikut Natalan itu Desember 98. Bersama anak? Sendiri. Ya. Nah setelah perceraian saya, anak saya dibawa orang tua saya ke Lombok. Ya karena trauma. Bingung gitu. Yesus ini anak sapa to ya. Bingung saya. Natal tidak ada satupun kata Natal di dalam Alkitab tuh nggak ada. Wes. Saya tadi lagi ragu-ragu mau bawa laptop saya atau enggak gitu ya. Kan ada Alkitab elektronik gitu ya. Kan sekarang sudah zamannya canggih ya. Kalau kita ketik kata Natal itu yang keluar kata tidak ditemukan. Enggak ada di dalam Alkitab kata Natal. Kalau ada berarti ditambahi dewe.
Kalau ditambahi dewe itu akan semakin memperkuat ayat Al-Quran. Mereka menulis dengan tangannya sendiri. Merubah itu ya. Ya, karena apa? Matius 28 ayat 19 itu tambahan. Yang tadi pergilah jadikan semua bangsa muridku itu tambahan bikinan dari bapak-bapak gereja. Lah Matius itu sosok siapa, Bun? Ya. Karena Matius 28 itu selesai sampai ayat 15. Ya. Istilah gampangannya mereka dikasih uang tutup mulut. Selesai sampai di situ. Tapi untuk mengkanter tadi hanya diutus kepada Bani Israel, ini dipanjangkan. Sampai ada pergilah jadikan semua bangsa muridku tadi. Nah, Al-Quran yang menjawab, mereka menulis dengan tangannya sendiri. Nah, kemudian saya bingung, saya ke gereja, saya bingung, sudah tidak pernah ke gereja gitu ya. Saya didatengin majelis gereja, saya bilang saya lagi bingung, saya bilang gitu. Sampai akhirnya di puncak kebimbangan saya tuh ke toko buku Kristen di Solo. Maksud hati cari buku Kristen untuk menguatkan kembali iman kekristenan saya. Ya. Tapi ternyata ini loh, Allah itu luar biasa ketika mau memberi hidayah sama seseorang. Di toko buku Kristen saya ketemu buku Islam. Apa kecolongan gimana tuh, Bun? Ya, dia jual buku ini. Masya Allah. Harganya 7.500 di toko buku Kristen. Judulnya Akhlak Islam, membina rumah tangga dan masyarakat. Ya. Saya beli, saya nggak jadi beli buku Kristen. Ya. Saya beli buku ini. Ya. Kemudian saya baca buku ini. Dasarnya saya senang membaca kan, saya baca apa namanya daftar isinya itu ya. Saya baca daftar isinya, ada akhlak terhadap Allah, akhlak pada Rasul, akhlak terhadap kitabullah, akhlak terhadap diri pribadi, sampai ada akhlak makan, akhlak memakai jalan, akhlak terhadap tumbuhan, akhlak terhadap air. Saya gini, iki opo toh? Kok mulai dari Tuhan sampai kepada air gitu. Saya baca cepat buku ini. Ya. Setelah saya baca cepat, saya baca perlahan-lahan. Diulangi lagi. Iya. Dilala saya tuh bukanya dari belakang gitu ya. Ketemu akhlak terhadap tanaman. Dilarang mengencingi pohon berbuah. Tuhannya orang Islam tuh aneh. Yang mengatur hal kayak gini ya. Urusan kencing saja kok diatur gitu loh. Masa Tuhan ngurusi masalah kencing gitu. Nah, ini cara Allah itu luar biasa dah. Untuk membuka ini saya ya. Membuka pikiran saya itu. Dalam waktu yang bersamaan, mbah saya dari pihak ibu, itu kalau pipis itu ditempatin ember. Kalau sudah penuh, pipisnya itu dipakai nyirami pohon mangga. Saya tanya, "Poh," saya panggil Pak Poh kan, "Poh, kenapa pohon mangganya disiram pakai kencing?" Terus dia nerangin, air kencing itu mengandung urea, mengko yang disirami wite ndang gelis gede, buahnya itu manis. Ya saya mikir, berarti mangga rasa kencing dong, saya bilang gitu. Ya, wes pokoknya sepenting ngono gitu ya. Nah, lalu saya kaitkan dengan yang saya baca ini ya. Dilarang mengencingi pohon berbuah. Kan diserap akar. Ya kan kencing tadi. Batang, daun, bunga, terus ke buah. Lah kalau disiram pakai kencing kan buah ini terkontaminasi kencing. Itu logika saya ya. Buah ini terkontaminasi kencing dong. Padahal kencing itu kan najis. Berarti luar biasa ya Allahnya. Waktu itu kan saya mikirnya Allahnya orang Islam, Tuhannya orang Islam itu menjaga kesucian umatnya itu sampai barang yang mau dimakan. Kalau urusan kencing saja diatur, apalagi urusan yang besar. Urusan dasar beragama, konsep Tuhan pasti
Islam ngaturnya lebih bagus. Kayak gitu. Saya baca buku ini lagi. Sampai akhirnya saya menemui teman saya. Teman saya itu Islam. Dia waktu masih kami kuliah, kakak tingkat saya, ya. Kakak tingkat saya, dia aktivis HMI, saya aktivis PMK. Ya. Kelas saya namanya Pak Yulis itu. Saya bilang, "Pak, aku ingin, alah modus, gitu kan gitu. Modus. Mau dikristenkan kali gitu. Iya, modus dia bilang gitu. Saya bilang, "Ku angger, aku wis tekon tentang Islam karun jenengan. Jenengan ora gelem ngandani yen aku mati jenengan sing dosa lho." Ya saya bilang gitu. Ya. Dia anggap saya main-main nih. Tapi sampai rumah dia mikir. Akhirnya besok pagi dia tanya saya, piye kok kowe kok anu terus. Ya saya bilang, saya galau, saya gitu. Yus gini aja, kamu saya temukan dengan seorang ustadzah dah, gitu. Kebetulan beliau itu di samping teman guru saya ngajar, kami ngajar di sebuah SMK di Solo. Dia juga di sebuah yayasan sekolah Islam gitu. Di waktu itu di Yayasan Nur Hidayah, ya. Dia bilang, "Kamu tak temukan dengan ustadzah di Nur Hidayah gitu, namanya Ustadzah Lucy." Ya, temukan. Saya bilang, "Ustadzah, saya ini Kristen, ustadzah Islam. Saya sudah nyari perintah beragama Kristen, tidak ketemu. Ya. Ustadzah bisa enggak menunjukkan perintah beragama Islam? Kalau mau, kalau ada, bisa menunjukkan, saya mau masuk Islam. Kalau nggak ada nggak, saya nggak mau. Ngapain?" Saya bilang gitu. Di Kristen nggak ada, di Islam juga nggak ada. Ngapain saya masuk Islam? Saya bilang gitu. Saya yang luar biasa ya. Yang betul-betul saya kagum dengan beliau itu kesabaran beliau. Beliau bilang gini, "Ada Bu Dewi." Apa yang dia tunjukkan? Quran surat Ali Imran ayat 102. "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Baru dia bilang muslimun, saya bilang itu kata-katanya muslimun. Saya cari kata-katanya Islam, saya bilang gitu. Kan saya waktu itu belum ngerti arti muslimun. Ya. Dia bilang oke, gitu. Dia mau menerangkan tentang muslimun. Enggak, saya enggak mau penyanyi menerangkan tentang muslimun, saya enggak mau, saya bilang itu. Saya cari kata-kata Islam. Nah, saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 85. "Wa ma yabtaghi ghairal islami dina." Dia bilang, perhatikan Bu Dewi, ada kata Islam. Gitu. "Wa ma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Ya. "Wa wa fil akhirati minal khasirin." Kan? Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Saya kata, barang siapa mencari agama selain Islam, saya ini Kristen loh ya. Berarti saya ditolak. Iya Bu Dewi. Loh, saya itu sudah jadi orang baik loh ya, saya bilang gitu. Orang Islam kesusahan saya bantu loh. Maksud saya ditolak, saya gitu. Kayaknya kan? Iya. Maksud saya ditolak. Ya, dia ulangi lagi. Ini ayat Al-Quran Bu Dewi. "Wa ma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa wa fil akhirati minal khasirin." Dia ulangi lagi. Ini ayat Al-Quran, dia bilang gitu. Dan saya tanya, kenapa ditolak? Dia bilang gini, "Bu Dewi, hebatnya Al-Quran, satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menerangkan dan saling melengkapi." Saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 85. "Inna dina indallahil Islam." Dia bilang indallah. Indallah itu milik Allah. Agama milik Allah itu Islam. Saya terus bahasa Jawanya lenger-lenger. Oh, mulane tak goleki ning Alkitab Kristen ora ketemu. Kebetulan saya waktu di Jogja, saya itu diambil anak angkat sama tokoh Katolik di Jogja. Jadi saya tahu kitabnya Katolik. Neng Katolik ya ora ketemu.
ternyata milik Tuhan itu Islam. Kata Kristen itu muncul puluhan tahun setelah Yesus nggak ada. Yesusnya nggak ada. Di Kisah Para Rasul, ya, itu kan Barnabas dengan Saulus. Saulus itu nama lain Paulus. Paulus itu orang Yahudi yang benci sekali kepada ajaran Nabi Isa. Ya, kumpul dan dia tinggal dan mengajar. Yang diajarkan itu bukan ajarannya Nabi Isa, tapi ajarannya si Paulus ini. Dan di situ kata Kristen itu baru muncul. Sedangkan Katolik yang artinya umum itu baru muncul tahun, kalau ini Kristen tadi munculnya tahun 45, sekitar 45 Masehi. Padahal Yesus itu ada di dunia, ini menurut para ahli Alkitab ya, itu sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi. Berarti kan Yesusnya nggak kenal Kristen kan? Iya. Waktu Kristen muncul Yesusnya sudah nggak ada. Nah, Katolik yang artinya umum itu munculnya tahun 110, dikenalkan oleh Santo Ignatius. Lebih jauh lagi ya. Berarti kan Yesusnya juga nggak ngajarin Katolik. Iya. Ya. Nah, di situ saya baru, oh, berarti selama ini saya mencari nggak ketemu, ya pantas aja. Karena milik Tuhan itu Islam. Ya udah nyerah saya. Yang bukan waktu yang pendek. Umur 13 tahun sampai 37 tahun. 24 tahun mencari sebuah kebenaran. Dengan segala suka dukanya. Saya diskusi sana, diskusi sini. Saya tanya sana, tanya sini. Yang menarik saya gini, Bunda. Bunda sedang galau, masuk ke toko buku agama Kristen, nemunya buku Islam. Nah, itu dia. Nah, saya berpikir, ya Allah, Masya Allah, cara Allah itu mengatur semuanya. Betul. Itu. Ini bukan skenario manusia. Iya. Ini skenario Allah, bener-bener kok bisa nemu di gitu? Di toko buku Kristen loh. Ini tanggalnya masih saya tulis 11 Desember 98. Mungkin toko bukunya sendiri sudah lupa kalau dia pernah jual buku ini. Waktu itu kan belum model komputer, mungkin tidak ada di daftar katalog dia. Cara Allah membukakan hidayah itu macam-macam. Rangkaian 24 tahun perjalanan itu ya. 24 tahun perjalanan. Dan Allah masih sayang, masih belum mencabut nyawa Bunda. Iya. Jadi saya justru ketemu buku ini di puncak kegalauan saya dan saya sedang sakit. Ketika itu saya berpikir, ya kan kalau di Kristen itu, ya saya masih ingat pendeta GKI Solo itu kok nyanyi gini, sudah mati pergi mana, pergi surga apa pergi neraka, karena dia orang Chinese, kan tidak bisa bilang pergi tapi pergi gitu ya. Saya gini, saya ini sakit kalau saya mati gitu ya, saya itu ke surga apa ke neraka? Kristen nggak pernah ke gereja, Hindu tidak, Katolik tidak, Islam tidak, terus saya kemana? Ya ke neraka kan saya, gitu loh. Maka saya harus mencari untuk pegangan saya supaya saya bisa masuk surga. Sementara saya belajar Alkitab, saya galau dan jelas-jelas Tuhan tidak menyuruh saya Kristen. Iya. Ya. Terus saya ini bagaimana supaya saya bisa masuk surga? Saya harus mencari jalan. Sementara orang Islam sekitar saya tidak pernah ada yang mendakwai saya, enggak ada yang mendakwai saya. Nah, ini loh pentingnya kita berdakwah. Ya. Jangan ketika ada yang bertanya, Islam itu gimana ya? Agama lain bertanya kepada kita, Islam itu gimana ya? Kita justru bilang, udahlah, lakum dinukum waliyatin, kamu dengan Kristenmu, aku dengan Islamku. Lakum dinukum waliyatin itu harus kita terapkan pada, kalau peso dipotongkan pada pemotongan yang pas. Ya, ketika orang bertanya tentang Islam, kamu orang Islam, kenapa sih kamu pakai jilbab besar?
Ya, jangan bilang ini mode, enggak. Ya. Kan kita mesti bilang, tahu arem-arem enggak? Tahu kan? Arem-arem itu dibungkus enggak? Dibungkus, rapet enggak? Rapet. Ya. Lah, di Islam itu wanita solehah itu harganya melebihi permata. Karena seindah-indah perhiasan itu wanita solehah. Dan perhiasan yang indah itu hanya boleh dinikmati oleh yang berhak. Nah, wanita solehah itu hanya boleh dinikmati yang berhak, maka dia harus ditutup. Itu jawabannya mestinya seperti itu, gitu loh. Ya. Mesti ketika ada orang bertanya, gitu ya, mesti kita bisa menjawab. Ketika saya gini, bilang sama teman saya yang Islam, ngapain kamu puasa capek-capek, ya, lapar, haus. Kebetulan waktu saya sekolah dulu STM saya kan dapat beasiswa. Kok saya habis dapat beasiswa, kebetulan bulan Ramadan, teman-teman saya Islam saya traktir. Ngapain puasa, nanti puasa di rumah. Sekarang traktir ayo makan sama saya. Nah ini loh, makanya pentingnya kita paham Islam. Pentingnya fondasi Islam ini supaya apa? Tidak mudah goyah. Nah ini loh contoh teman-teman saya. Saya itu perempuan sendiri. Teman-teman saya laki Islam. Kok Ramadan mereka mau saya traktir? Kan harusnya mereka bisa cerita, oh kami sedang puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu perintahnya Allah, firman-Nya Allah. Orang yang berpuasa Ramadan itu berarti yang taat kepada Allah. Kan itu sudah dakwah gitu loh. Iya. Ya, bukannya ngapain puasa capek-capek, iya juga ya. Mending ayo tak traktir. Kan kamu bisa rokokan, bisa makan, bisa minum, nanti puasanya di rumah. Nah ini loh. Ya. Jadi teguh, ya. saya masuk Islam itu bukan karena orang Islam. Tapi saya masuk Islam justru karena saya mempelajari Alkitab saya. Ya, ketika saya belum Islam, justru karena saya mempelajari Alkitab saya, kegalauan saya terhadap Alkitab saya itu yang menghantarkan saya kepada Islam. Maka kalau misalnya saya disuruh ke sini, tadi misalnya saya tidak dijemput sama Mbak Natalia, saya dari Sisingamangaraja ke sini, saya mesti pakai map kan? Petunjuk. Nah, kita ini semua agama apapun ya, walaupun yang Hindu bilang nirwana lah, ya, atau yang Buddha bilang nirwana, yang Kristen juga surga. Ketika kita pengen masuk surga kan mesti pakai buku petunjuk. Nah, pelajari dong buku petunjuk itu. Gitu. Yang kemarin ya, yang guru agama Kristen masuk Islam itu justru karena dia mempelajari. Dia mempelajari Kristen tadi. Gitu loh. Jadi kemudian dia berpikir kok begini? Dari situ dia mencari. Ya. Jadi orang yang masuk Islam itu orang yang cerdas. Bukan orang pinter minum tolak angin. Orang pinter itu Islam. Tapi orang yang meninggalkan Islam itu orang yang sebodoh-bodohnya orang itu yang meninggalkan Islam. Kenapa? Kalau orang non-Muslim masuk Islam, itu dia dapat sesuatu yang sangat luar biasa. Kan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6 ya. Innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir itu neraka jahanam tempatnya. Berdasarkan ayat ini siapa sih kafir? Ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi Nasrani. Neraka jahanam tempatnya kekal loh ya. Ya. Kemudian diangkat. Dapat hidayah. Yang harusnya masuk neraka diangkat sama Allah masuk ke surga. Memeluk Islam. Memeluk Islam.
dia mau meninggalkan ini tadi, masuk Islam, itu kan berarti orang pintar. Ya. Nah, sementara yang sudah dijamin Allah surga, itu meninggalkan Islam karena beras, supermi, beasiswa, pasangan hidup, modal kerja, Suparmi, Suparman, karena pacar. Tinggalkan Islam. Yang ini semua itu hanya kenikmatan sesaat. Dengerin yang mau ninggalin Islam. Kita makan nasi nih, ya. Beras dimasak jadi nasi. Beras sekilo saya masak jadi nasi. Apakah nasi yang dari beras sekilo itu langsung masuk mulut saya? Enggak kan? Enggak. Cuman 1 sendok loh, bagian kecil loh, 1 sendok atau 1 suapan. Kemudian yang merasakan nikmatnya tadi hanya seujung lidah. Kalau sudah sampai sini, enggak terasa loh. Nasi beras rojo lele tadi enggak terasa. Pulennya itu hanya terasa di ujung lidah. Terus masuk ke pencernaan. Dia hanya sementara loh di pencernaan kita di dalam perut. Habis itu dikeluarkan. Jadi kotoran. Lah kok ditinggalkan Islam itu? Karena perkara sepele yang dia nikmati hanya sesaat tadi. Manusia, pacar, suami. Seberapa sih kita orang pacaran itu orang yang tidak bertanggung jawab. Itu orang pacaran. Kalau orang bertanggung jawab itu enggak pacaran. Yuk nikah, itu orang bertanggung jawab. Kalau orang pacaran itu hanya mengkamuflase, memuaskan nafsunya dengan wah yayang-yayangan, padahal enggak. Kalau dia sayang betul, saya ini sayang dengan buku ini, karena buku ini menghantarkan saya masuk Islam, saya ini betul, saya jaga betul. Enggak saya taruh sembarangan. Ya. Lah kalau orang pacaran sayang betul, dia akan menjaga, tidak akan menjamah seenaknya. Enggak akan meniduri sebelum waktunya sah. Pacaran kok sudah ciuman kemudian tidur bareng. Ya, itu enggak sayang gitu loh. Ya. Seberapa pacaran bisa putus? Jangankan yang pacaran, yang sudah nikah saja bisa cerai. Kemudian di dunia ini seberapa sih kita hidup? Sekarang umur 60, seperti saya 60. Orang yang umur 60 itu aja sudah banyak yang katakan dikurang-kurangi kok. Ya. Iya. Makan makanan yang ini yang katakan membuat nanti kolesterol, asam urat apa udah dikurangin kok. Seberapa sih? Ya. Kita di dunia ini hanya sementara. Terus sementara akhirat itu kekal. Neraka kekal, surga kekal. Kok sampai jaminan surga ini ditinggalkan hanya untuk kenikmatan yang sementara? Ini kan bodoh banget. Ya, nggak usah tersinggung. Yang sudah murtad, nggak usah tersinggung. Anda bodoh. Kenapa bodoh? Meninggalkan kenikmatan, ya, yang kekal yaitu surga. Ya, mereka yang murtad, ya, boleh protes ke saya nggak apa-apa. Saya sebut bodoh. Ya. Sementara ketika kita ini berhijrah, ya berhijrah dari yang tadinya masuk neraka, berhijrah dapat hidayah, hijrah loh surga kekal. Tapi ini tadi ada kata tapinya. Kita ingat Rasulullah itu ketika berhijrah itu enggak mulus loh ya. Iya. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh keberanian. Begitu juga orang yang berhijrah dari non-muslim kepada Islam. Yang harusnya masuk neraka, ya, diangkat sama Allah, dimasukkan surga. Ini diuji dulu sama Allah. Karena tadi masuk Islam itu hadiahnya bukan kipas angin loh ya. Dengerin.
Masuk Islam itu hadiahnya bukan kipas angin, hadiahnya bukan kenikmatan dunia sesaat. Ya, kalaupun itu ada kenikmatan dunia, itu bonus. Tapi masuk Islam itu hadiahnya surga. Maka Allah menguji kesungguhan ketika dia berislam. Dan ujian itu ada dua macam. Ada yang diuji ketika masuk Islam kemudian usahanya sukses. Tapi ingat nggak bahwa ini pemberian Allah? Iya, benar. Bunda, dari kisah yang permutatan itu ya Bun, berarti kita memang menjaga anak kita, bagaimana kekeh memegang ajaran kita ya. Ketika dari hal kecil lah, puasa, bahkan hari Minggu jangan sampai diajak ke sekolah Minggu. Iya, iya. Jadi itu tadi ya, pentingnya sebuah keluarga punya ketahanan iman. Itu dimulai dari keluarga. Tadi, saya kalau bukan karena hidayah Allah, saya nggak mungkin masuk Islam. Iya. Karena apa? Didikan keluarga yang begitu kuat. Menomorsatukan Tuhan, mengutamakan ibadah, membaca Alkitab, mengkondisikan pada tadi lingkungan. Ya, walaupun lingkungan saya Islam, tapi mengkondisikan lingkungan di gereja. Ya, seperti itu. Maka kan kalau di Islam itu kan Rasulullah ngendika berteman dengan yang penjual minyak wangi, berarti kita akan ikut wangi. Berarti apa? Mencari lingkungan yang baik. Saya jadi ingat dulu waktu saya di Papua itu teman saya Kristen. Banyak lingkungan saya Kristen dan kita berbicara gini. Ini bahkan dari obrolan anak muda ya biasa waktu itu dia ngomong, oh nanti kan kalau kita di akhirat nanti kita bisa nego sama Tuhan gitu loh. Saya minta ampun Tuhan, Allah, kau Tuhan Maha Pengasih, masukkanlah kami dalam surga kayak gitu loh. Sedangkan yang saya dapat waktu di pelajaran agama itu bahwasannya yang namanya akhirat itu tidak ada alam selain itu, setelah itu. Iya. Kalau dunia kan ada alam ini, ada alam ini, dan akhirat yang namanya akhirat aja akhir ya. Sudah akhir itu. Sudah finish endingnya. Jadi ketika dimasukin ke neraka ya wis di situ. Iya. Tidak bisa lagi gitu loh. Kecuali mereka yang ada sebutir iman Islam gitu. Jadi kalau yang kafir itu tadi sudah tidak ada istilahnya tidak ada istilahnya bonus atau apa ya, tidak ada. Allah sudah tadi ya, dimulai dari Ali Imran ayat 85 tadi, selain Islam ditolak Allah. Itu firman Allah loh ya. Nah sayangnya begini, ayat-ayat seperti ini itu di kalangan umat Islam sendiri masih banyak yang pobi, menyembunyikan. Ya toh. Karena apa bunyinya ya? Selain Islam ditolak Allah. Ini loh. Kan seakan-akan itu tidak toleransi. Nah, orang menyalah katakan arti toleransi toh. Toleransi itu kan kita menghargai perbedaan. Bukan kita menyamakan loh. Iya. Tapi kita menghargai orang yang berbeda dengan kita. Ya. Makanya kan lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Sudah ada pemisah. Nah, ini tadi di Quran surat Ali Imran ayat 85, selain Islam ditolak Allah. Ya. Ini bukan masalah radikal, bukan masalah rasis loh ya. Ini masalah kebenaran. Kebenaran yang datangnya dari Allah. Dengarkan semua, baik yang muslim maupun non-muslim, dengarkan bahwa ini kebenaran dari Allah, ini firman Allah. Selain Islam ditolak Allah. Kenapa ditolak Allah? Karena tadi sudah saya sampaikan kan, Al-Quran itu saling melengkapi, saling menjelaskan, saling menguatkan. Quran surat Ali Imran ayat 19 milik Allah.
Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu Islam. Al-Maidah ayat 3 kan dimulai, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Yang tadinya agama-agama terdahulu, yang tadinya kan zaman nabi-nabi ini tidak disebutkan nama agamanya. Cuman mereka beriman kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Ya kan? Iya. Yang membedakan iman dan kafir itu kan yang menyembah Allah dan tidak menyembah Allah itu disebut kafir kan gitu. Tapi belum disebut nama agamanya. Iya ndak? Iya. Nah, baru kemudian ini pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Salah satu nikmat yang diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan telah kuridhoi, ini pernyataan Allah loh. Iya. Telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Dan ini pengumuman kepada seluruh dunia. Ya? Ini bukan seluruh hanya umat, ini pengumuman kepada seluruh ciptaan Allah. Iya. Ya. Boleh dibilang gini dah, bahasa gampangnya proklamasinya Allah menyampaikan bahwa agama yang diridhoi Allah itu agama Islam. Ini bukan masalah fanatik dan tidak fanatik. Ini bukan masalah radikal dan tidak radikal. Ini masalah kebenaran. Ya. Jadi satu ketika saya pernah mengisi pengajian, ya. Setelah itu ada protes. Ya, ada protes bahwa saya masih ingat itu di Salatiga, pendeta yang dekat tempat kami pengajian tidak terima dengan ayat yang saya sampaikan. Ya. Oke, saya bilang gitu. Kalau tidak terima bahwa agama milik Allah itu hanya Islam, tunjukkan perintah beragama Kristen. Ya. Saya tidak hanya asal ngucap. Saya tanggal 8 Januari tahun 2008. Kami pernah dialog dengan 20 pastor dari Amerika, dari Triarkarya Jakarta, dari Sanata Dharma Jogja. Ya, di Pondok At-Tauhid di daerah Muntilan itu. Magelang. Ya. Oh, iya. Itu dialog tentang agama. Mereka menyampaikan bahwa agama mereka agama penuh kasih dan lain sebagainya, bla 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 bla. Ya. Kemudian kan setengah jam kemudian tanya jawab, mereka minta duluan, oke. Setelah mereka presentasi, kami diminta untuk menanggapi. Terus saya sampaikan, kamu orang Amerika ya, kamu bernegara pakai dasar enggak? Pakai. Kamu beragama pakai dasar enggak? Bernegara pakai dasar, berarti beragama pakai dasar. Oh iya, dasar beragamamu apa? Alkitab, oke. Saya dasar beragama saya pakai Al-Quran. Ya, karena saya seorang Muslim, saya tidak bilang kalau saya mantan kafir. Sekarang kamu menunjukkan perintah beragama Kristen atau Katolik, saya akan tunjukkan perintah beragama Islam. Sekarang kamu tunjukkan mana ayatnya perintah beragama Kristen. Itu mana ayatnya? Yang mereka tunjukkan itu Yohanes 14 ayat 6 tadi. Akulah jalan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa melainkan melalui aku. Pakai dasar itu ya mereka. Ya. Kata Kristennya mana? Tuhan menyuruh Kristennya mana? Ya. Kalau kami di Islam banyak. Ya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafaat. Seperti itu. Wah, mereka diskusi antara mereka.
akhirnya jawabannya mereka belum sampai kami presentasi, baru mereka kemudian kami diminta untuk menyampaikan, menanggapi apa yang mereka presentasikan. Akhirnya jawabannya, maaf, kami capek dan ngantuk, mau tidur. Selesai. Ya. Saya pernah ditantang juga di Solo, kira-kira 15 tahun yang lalu kalau tidak salah. Saya ditelepon, ini Dewi Purnamawati, iya. Di pangkuan saya ada Al-Quran. Al-Quranmu itu salah. Jiplak Alkitab saya salah semua. Udahlah, nggak usah lewat telepon. Ayo kita ketemu. Kita uji agamanya siapa yang benar. Kamu dan seluruh jemaatmu silahkan. Secara nasional loh ya. Tentukan waktunya, tanggalnya, saya ngikut. Saya kalau boleh, saya akan datang dengan tim. Kalau nggak boleh, saya akan datang sendiri. Tapi sebelum dialog, kita ke notaris, kita bikin perjanjian. Kalau kamu ya tidak bisa menunjukkan perintah beragama Kristen, sementara saya bisa menunjukkan perintah beragama Islam, maka kamu dan seluruh jemaatmu harus masuk Islam. Karena kamu tidak bisa menunjukkan, sementara saya bisa menunjukkan. Oke, dia bilang. Oke. Baik. Dia bilang, tapi izinkan kami merayakan Natal dulu. Ya. Ya. Minta nomor teleponnya. Nah, begitu di Januari setelah Natalan saya telepon. Semua nomor yang saya hubungi tidak menjawab. Takutlah, Bun. Ya, jemaahnya masuk. Jadi hanya di Islam Allah itu memproklamirkan agamanya dan telah kuridoi Islam jadi agamamu. Sekarang apa tuh yang tidak ada di dalam Islam? Tuntunan apa yang tidak ada? Mulai orang bangun tidur sampai tidur lagi, mulai belum lahir sampai meninggal semua ada kok. Iya. Urusan bernegara, urusan berumah tangga, urusan mendidik anak, urusan muamalah, urusan hubungan suami istri, urusan pergaulan, urusan berpakaian, semua ada dalam Al-Quran. Betul. Ya. Maka ketika orang hijrah dari non-Muslim kepada Islam, Allah ini menguji, Allah mau melihat kesungguhannya. Apakah kamu benar-benar beriman atau tidak? Karena apa? Kenapa diuji? Lawang dari SD mau ke SMP saja ujian kok. Iya. Iya enggak? Iya. Lulus baru bisa SMP. Iya enggak? Iya. Mau masuk kerja coba. Saya daftar ke sini. Saya mau ikut kerja di sini. Pasti ada testing dulu untuk diterima. Iya. Betul enggak? Iya. Iya. Ini mau masuk surga. Walaupun saya bilang saya pengen masuk surga. Ya diuji dulu gitu. Saya pengen kuliah di Undip, ya diuji dulu, lulus nggak saya. Nah, mau masuk surga ya diuji. Ujiannya bermacam-macam. Tadi kita baru sampai ujian. Ada yang diuji Allah enak. Ketika masuk Islam sukses. Ya. Itu ujian enaknya ya. Ujian enak. Tapi lupa apa enggak gitu. Tapi lupa enggak dia bahwa ini pemberian Allah. Bahwa di dalam kesuksesan ini ada miliknya orang lain, haknya orang lain. Bahwa kesuksesan itu dari Allah. Bahwa kesuksesan yang dia diberikan Allah ini harus dia gunakan untuk menolong agama Allah. Ingat enggak? Iya. Yang enak itu kalau soalnya itu soal susah itu paling enak mengerjakan. Kenapa? Mesti ingat Allah. Mesti ingat Allah. Maka masuk Islam itu dibutuhkan keberanian. Berani enggak menghadapi tantangan. Berani enggak menghadapi resiko. Dikucilkan, Ya. dijauhi dengan orang-orang yang dicintai. Ya. Dibutuhkan pengorbanan. Iya. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan relasi. Anak. Dibutuhkan kesabaran.
dibutuhkan keistiqomahan. Saya jadi seperti ini, diproses Allah sedemikian rupa. Kalau orang lain nikah sekali, saya sampai jadi seperti ini, saya harus melalui proses pernikahan saja, mungkin orang mencibir saya. Saya nikah pertama dengan ketua pengajian yang saya murtadkan. Kami nikah 7 tahun, akhirnya kami bercerai. Ya, bercerai, kemudian kesempatan saya mencari kebenaran Islam. Februari 99 saya masuk Islam. Tadi setelah diskusi tadi Februari 99 saya masuk Islam. Ingat bulannya, lupa tanggalnya. Ya. Karena bagi saya ketika itu gini, udah yang penting saya masuk Islam. Gitu. Dan saya nggak pakai surat-suratan. Gitu. Saya nggak punya surat syahadat. Oh iya. Ya. Kalau ditanya surat syahadat saya nggak punya surat syahadat. Ya. Surat syahadat itu penting. Tapi ada yang menyalahgunakan surat syahadat. Untuk ngamen. Oh, apa? Mualaf gadungan tanda kutip gitu ya, untuk ngamen. Saya sampai sekarang nggak punya surat syahadat. Ya, Februari 99 saya masuk Islam. Kemudian Allah tidak membiarkan saya begitu saja. 2001 saya diuji Allah, saya sakit parah. Itu sakit itu. Parah saya. Secara manusia saya sudah nggak tertolong lah, ya. Dokter bilang, paling saya hanya mampu bertahan 2 tahun. Saya masuk Islam Februari 99, Juni 99 saya nikah sama orang Islam. Ya. Juni 99 saya nikah sama orang Islam. Selama pernikahan saya itu, suami saya menanamkan pada saya bahwa saya tidak boleh mengekspos keislaman saya. Saya disuruh belajar. Belajar. Tapi dalam masa itu saya ketemu Islam yang macam-macam. Ya. Yang nggak usah sholat karena Allah sudah menyatu dengan dirinya. Yang sholat subuhnya jam 10, jam 11 siang. Karena malam dikiran sampai pagi, habis itu tidur subuhnya. Ya, seperti itulah. Saya ketemu Islam yang macam-macam. Gitu. Hanya ketika saya ketemu yang macam-macam itu saya gini, kalau di Kristen aja ke gereja ada waktunya, masuk di Islam yang perintah sholat itu perintahnya Allah kok apa namanya waktunya seenaknya gitu, nggak mungkin. 2001 saya diuji Allah sakit parah. Ya, 14 Agustus 2001 saya diuji Allah sakit parah. Kalau orang itu batu empedu itu kecil-kecil sedikit aja udah kesakitan. Saya tuh impossible bener dah. Batu empedu itu segini itu 2. Sampai dokter yang operasi itu gini, Bu, ibu betul-betul wanita kuat. Yang kecil-kecil aja udah kesakitan, ibu itu loh segini 2 jadi 1, kok kuat. Nah, di situ saya berdakwah awal saya. Saya sakit di rumah sakit Katolik. Saya sudah Islam. Ketika dalam keadaan saya kritis, saya mau didoakan cara Katolik. Saya begini, saya nggak mau. Sekarang saya sudah Muslim. Nah, disinilah Allah itu menguji dalam keadaan terpepet, terjepit kan sudah parah, kan seakan-akan ada pertolongan yang didoakan biar kuat. Tapi Allah menguji ucapan saya asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apakah saya mau didoakan dengan nama selain Allah? Saya bilang tidak, saya sudah Islam. Padahal itu rumah sakit langganan saya, dari saya masih Kristen, saya langganan di situ. Kaget nih. Bayangkan. Ketika saya masuk kamar operasi, saya mau dioperasi. Dokter bilang, Ibu menghitung mundur. Saya bilang tidak. Saya akan berzikir. Sampai saya nanti dioperasi, sampai saya tidak sadar. Dan pertolongan Allah luar biasa. Saya merasakan betul pertolongan Allah itu luar biasa. Kalau bukan karena Allah, saya
sudah tidak ada hari ini. Gitu. 14 Agustus 2001 saya sakit parah. Tapi apa yang terjadi? 18 Agustus 2003 yang kata dokter saya hanya mampu bertahan paling lama 2 tahun, tapi 2 tahun kemudian yang meninggal bukan saya tapi suami saya yang meninggal, yang tidak sakit. 2001 saya diuji Allah, sakit. 2002 diuji Allah, usaha saya bangkrut, habis. Yang nipu saya orang Islam, ngakunya kiai. Allah menguji saya, kalau yang nipu saya itu orang Islam, apakah saya tetap Islam atau tidak? Diuji gitu. Saya alhamdulillah saya itu berislam bukan karena orang Islam, tapi saya berislam karena ajaran Islam. Kalau saya berislam karena orang Islam, mungkin udah kecewa saya. Maka bagi yang mau masuk Islam dan para mu'alaf, kalaupun ya antuna masuk Islam itu karena seseorang, oh ya, kita tutup dulu. Lanjut. Ya, karena seseorang kecewa nantinya. Ya, oke, dia yang menghantarkan. Tapi setelah masuk Islam, belajar Islam. Karena apa? Kalau kita masuknya Islam hanya karena seseorang, kita tidak belajar Islam, kita akan kecewa. Melihat tingkah pola orang Islam. Bunda, minta nasihatnya buat anak-anak Bunda yang kita-kita inilah, bagaimana memandang negeri akhirat itu untuk berislam segera gitu. Punya cita-cita, iya. Oke. Tapi cita-citanya jangan hanya sebatas kenikmatan dunia. Iya. Ada hidup setelah hidup. Ada hidup setelah hidup. Apa artinya? Negeri akhirat. Akhirat. Apa ya? Maaf, itu semboyan penyesatan. Mumpung muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Mana ada orang hura-hura zikir? Gak ada. Mana ada orang hura-hura ingat sholat? Gak ada. Maka gunakan masa mudamu. Ya, kalau ini di Kristen ya, mungkin ada yang positif juga kita ambil dari mereka ya. Lagu mereka gini, masa mudaku, masa yang ceria, masa Tuhan memanggilku. Ya. Jadi masa muda, masa Tuhan memanggil untuk apa? Tadi, jadikan semua bangsa muridku. Maka ayo gunakan masa muda ini untuk menolong agama Allah. Kita punya satu misi, amar ma'ruf nahi mungkar ini laksanakan supaya apa? Kita jadi kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kenapa kita dileceh-lecehkan? Kenapa kita dinista-nistakan? Karena apa? Kita belum melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ayo yang muda ini penerus perjuangan, ya, penerima tonggak estafet. Kalau orang lari estafet itu ya, pelari pertama kan memberikan tongkat ke pelari kedua kan? Iya. Ya, pelari kedua itu sudah siap. Bahkan dia sudah berlari kecil ya, sambil tangannya siap untuk mengambil tongkat ini. Dia sudah berlari kecil. Kemudian pelari yang di belakangnya mengikuti kemudian memberikan. Nah, apa yang terjadi sekarang? Anak muda ini stagnan. Ya, pelari di belakang sudah ada di sebelahnya. Mau memberikan tonggak estafet, tapi dia tidak siap. Karena apa? Dia lagi ngelamun, menikmati dunia ini yang tidak ada habisnya, dan itu godaan. Ya, maka tolonglah agama Allah, nanti Allah akan menolong. Insyaallah.
tolong dulu agama Allah. Udah, tolong, pokoknya tolong agama Allah. Saya sudah membuktikan. Ya. Tadi ujian saya itu luar biasa. Seperti cerita sinetron. Kalau tidak Allah, tidak karena Allah, saya sudah tidak mampu mengatasi ujian. Masya Allah. 2001 sakit, 2002 usaha bangkrut, 2003 sakit, usaha bangkrut, suami meninggal. Orang tua meminta seluruh harta pemberiannya sejak saya lahir kecuali air susu ibu. 2004 resmi PHK, pemutusan hubungan keluarga. Nanti malam 27 Ramadan, genap 19 tahun saya tidak diakui keluarga saya. Mbah saya dari pihak ibu saya sampai meninggal tidak mengakui saya sebagai cucu. Orang tua saya tidak lagi mengakui saya sebagai anak. Kalau saya masih Islam, sampai mati pun mereka tidak mau mengakui saya sebagai anak. Adik-adik saya tidak lagi mengakui saya sebagai kakak. Om tante saya, Pak De Bude saya. Mungkin mereka ya ada yang 1-2 say hello beberapa bulan yang lalu. Hanya sekedar say hello saja, tapi pengakuannya buat saya sudah tidak lagi. Dengan anak saya dari pernikahan saya yang pertama. Jangankan melihat wajahnya, dengar suaranya saya sudah 19 tahun tidak mendengar. Terakhir saya mendengar malam 27 Ramadan. Saya sedang itikaf malam 27 Ramadan tahun 2004. Saya sedang itikaf, anak saya tanya, Mama di mana? Di masjid. Ngapain orang perempuan malam-malam di masjid? Ketika itu jam 11:30 malam. Lagi itikaf. Itikaf itu apa? Mendekatkan diri pada Allah. Anak saya tanya, apa hebatnya Islam? Kenapa mama nekat Islam? Harta mama itu udah habis. Anak saya tahu karena orang tua saya meminta harta saya. Saya habis. Saya bilang, Nak, kalau pengen masuk surga one way, satu-satunya jalan dengan Islam. Apa kata anak saya, kalau nekat Islam pilih anak apa pilih agama? Pilih agama. Apa kata anak saya? Kalau pilih agama mulai detik ini di antara kita sudah tidak ada apa-apa, baik secara iman maupun secara biologis. Kamu bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Itu terakhir. Terakhir itu. Kalau sekarang orang tanya di mana anak saya nggak tahu. Sudah nikah atau belum, saya nggak tahu. Karena semua akses sudah ditutup sama dia. Harta sudah, keluarga sudah, tinggal satu nyawa. Ini pun sudah berkali-kali saya dapat ancaman mau dibunuh, mau dirobek-robek muka saya, mau digantung. Beberapa hari yang lalu saya ngisi pengajian, orang yang ketika itu membersamai saya ketika saya mau digantung, ikut membela saya, beliau ingat. Dewi saya ingat ketika mendampingi beliau penyen mau digantung karena penyen berdakwah. Perjuangan saya dalam Islam. Tapi saya bersyukur, saya bahagia jadi orang Islam. Ya. Karena apa? Saya tadi saya bilang, jadi Islam, masuk Islam itu hadiahnya bukan kipas angin, tapi surga. Ya. Jadi kalaupun penderitaan di dunia ini, ujian ini banyak sekali, itu jadi orang Islam itu nggak akan putus asa. Kalaupun kita tidak mendapatkan sesuatu di dunia ini, nanti kan dapatnya di akhirat. Siapa? Ya. Dan alhamdulillah setelah suami saya ketiga meninggal 2003, ujian saya begitu beratnya, Allah memberikan saya ganti suami saya yang sekarang. Dan luar biasa suami saya sekarang. Saya mulai berdakwah 2005,
beliau karena saya berdakwah, beliau rela meninggalkan pekerjaannya, resign dari pekerjaannya untuk menemani saya dakwah. Dan luar biasanya Allah, ya, menolong agama Allah, Allah menolongnya secara manusia, ya. Saya yang menikah dengan dia, harta saya habis, dia keluar dari pekerjaan. Secara manusia kita nggak bisa hidup. Nyatanya Allah berikan. Ya, jadi saya dengan surat Muhammad ayat 7 itu luar biasa. Tolong dulu agama Allah. Untuk yang muda-muda, tolong agama Allah dulu, tolong agama Allah. Nanti Allah akan menolong. Tidak hanya menolong loh ya, meneguhkan kedudukan, diangkat derajat kita sama Allah. Siapa sih Dewi Purnamawati kok sampai bisa ke sini tuh siapa? Semua karena Allah. Semua karena Allah. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya bisa berdakwah sampai ke Ternate, sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Kalimantan. Nggak pernah. Saya ketika itu saya dapat Islam, satu jalan menuju ke surga. Saya sudah luar biasa, saya bahagia saya. Dan ternyata Allah mau menggunakan saya yang penuh dengan kekurangan ini untuk menolong agamanya. Saya bersyukur sekali. Ya. Maka mudah-mudahan semangat saya ini Amin. juga menjadi semangat yang lain. Baik yang sudah Islam sejak lahir maupun yang baru masuk Islam. Ya. Begitu, ya kita dibatasi dengan waktu zuhur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah dimanapun Anda berada, demikian kisah dari Sobat Hijrah, Ustazah Bunda Dewi Purnamawati. Semoga bisa. Yang mau tahu nomor telepon saya iya. Mungkin ya 081 329 300 552. Iya. Ya. Yang mau belajar kristologi, kalau di Semarang bisa di sekolah Mualah Indonesia. Ya. Setiap Sabtu ketiga. Kalau ke Solo silahkan hubungi saya. Bisa di rumah saya hari Rabu silahkan. Yang mau belajar kristologi, yang mau konsultasi silahkan. Ya, konsultasi remaja, konsultasi rumah tangga, konsultasi tentang mau masuk Islam. Ya. Dan yang pengen tinggalkan Islam jangan tinggalkan dulu. Ketemu saya dulu. Ya. Semoga saluran Balu Bait ini bisa sampai ya ke teman-teman semuanya, terutama anak-anak bunda yang jauh di sana ya. Semoga ini jadi pesan positif buat mereka semuanya. Oke, demikian dari kami. Terima kasih Bunda sudah hadir di Balu Bait TV. Iya, kalau ada kekurangan dimaafkan ya. Kayaknya tadi belum lengkap, tapi ya mudah-mudahan ini sudah Insya Allah. Sudah cukup lah ya. Artinya memberi inspirasi kepada yang semua. Insya Allah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.